Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera di pagi yang cerah ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan dalam segala urusan. Pada hari ini kita mempelajari pendidikan agama Islam, masuk pada pembelajaran yang ketiga. Jadi pada pelajaran yang ketiga, meyakini Allah itu yang pertama Maha Esa Al-Ahad dan Maha Pemberi Al-Wahhab. Ini adalah pengamalan dari dua asma Allah atau Asmaul Husna yang berjumlah 99, yaitu Al-Ahad dan Al-Wahhab. Tapi yang pertama dibahas dulu adalah Allah itu Esa Al-Ahad. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Esa, memiliki nama Al-Ahad di salah satu Asmaul Husna yang berjumlah 99, salah satunya yaitu Al-Ahad. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Esa. Al-Ahad, Ahad artinya Esa, Esa artinya satu. Nama Al-Ahad disebutkan dalam surah Al-Ikhlas. Nah, di surah ini semuanya kita sudah hafal, surah Al-Ikhlas. Mari kita baca dan kita simak terjemah dan pengertian dari Al-Ahad dalam surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, ahad di sini yang kita maksud. Qul huwallahu ahad, katakan Dia Allah yang Maha Esa. Allahus Samad, Allah adalah tempat kita meminta, Allah tempat kita bergantung kepadanya segala sesuatu. Jadi segala permintaan hanya kepada Allah, segala perlindungan hanya kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Maksudnya Allah itu tidak melahirkan dan tidak pula melahirkan. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan Allah tidak ada seorang pun yang sama, yang setara, yang sebanding dengan Dia Allah. Jadi Allah itu tidak ada yang menyamainya. Itulah terjemah dari surah Al-Ikhlas. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Esa. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Esa karena Allah bernama Al-Ahad. Esa artinya adalah satu atau tunggal, tapi kata yang lebih baik yaitu tunggal. Kalau satu nanti bisa dua, bisa tiga, jadi lebih baik kita pakai dengan kata tunggal. Allah itu Esa, Esa artinya tunggal, tunggal atau satu. Allah Esa artinya satu dan tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya Allah yang wajib kita sembah. Jadi hanya kepada Allah kita meminta dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Itu ada hubungannya dengan surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu, kepada Allah kita menyembah atau sembahyang. Wa iyyaka nasta'inu, dan kepada Allah kita mohon pertolongan. Kalau di sini Allahus Samad, Allah tempat meminta, tempat bergantung kepadanya segala sesuatu.
Tidak ada satupun yang menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah berbeda dengan makhluknya, yaitu dalam sifat 20 sifat yang wajib kita ketahui. Salah satunya yaitu mukhalafatu lil hawadis. Yang pertama wujud, artinya ada; qidam, artinya sedia atau terdahulu; baqa, artinya kekal; dan yang keempat ini adalah mukhalafatu lil hawadis. Allah itu berbeda dari segala yang baru, artinya tidak ada yang menyamainya, berbeda dengan makhluk. Hanya Allah tempat bergantung semua makhluk, tempat kita meminta, tempat kita memohon pertolongan. Jadi sikap kita dalam meneladani asma Allah Al-Ahad, Allah yang Maha Esa, aku percaya bahwa Allah itu hanya satu dan hanya kepada Allah aku beribadah. Jadi kita sholat, kita ibadah yang lainnya harus ikhlas, tidak ada paksaan dari orang lain. Jadi hanya kepada Allah, karena sholat adalah kewajiban kita yang terhimpun dalam rukun Islam. Jadi kalau kita beragama Muslim atau beragama Islam, sebagai seorang Muslim kita harus mematuhi kewajiban kita yang 5 yang terhimpun dalam rukun Islam. Nah, salah satunya yaitu sholat yang kita kerjakan setiap hari, atau sholat ini disebut juga dengan ibadah harian. Jadi setiap hari sholat 5 waktu. Dalam meneladani sifat Allah Al-Ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Tunggal, Allah Maha Satu, segala ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah. Oleh karena itu kita harus beribadah hanya kepada Allah. Yang pertama, beribadah hanya kepada Allah, tidak ada paksaan dari orang lain. Yang kedua, tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah, tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah. Jadi hanya kepada Allah kita patuhi segala perintahnya, dan kepada orang tua perintah yang baik-baik harus kita patuhi. Kalau perintah dari orang tua atau orang lain tidak sesuai dengan anjuran agama, maka boleh kita langgar. Contohnya, kalau orang tua menyuruh kita mencuri, maka jangan kita turuti, jangan kita patuhi, karena mencuri itu adalah dilarang oleh agama kita dalam Islam. Tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Jadi Allah itu Esa, Allah itu satu, Allah itu tunggal. Jadi tidak boleh menyekutukan, artinya menduakan Allah. Allah dikatakan dua atau tiga atau seterusnya. Tidak boleh meyakini pada ramalan-ramalan nasib. Jadi semuanya hidup ini adalah takdir Allah. Tidak boleh kita meyakini pada ramalan nasib. Misalnya, contohnya, kalau orang lahir bulan Januari maka ini misalnya. Kalau orang lahir bulan Februari maka sifatnya begini. Nah, jadi kita tidak boleh meyakini 100% tentang itu. Karena kalau tidak sesuai dengan takdir Allah, maka itu pun tidak terjadi. Selalu memperbanyak zikir kepada Allah. Jadi harus kita setiap harinya selalu banyak berzikir, banyak ingat kepada Allah, karena Allah Maha Tunggal, yaitu dengan mengingatnya sholat 5 waktu setiap hari.
Itu upaya kita untuk supaya tetap ingat dengan tugas kita setiap hari sholat 5 waktu yang diperintahkan Allah dalam rukun Islam. Nah, jadi kesimpulannya, beribadah hanya kepada Allah. Allah itu Maha Esa, Maha Tunggal, atau Maha Satu. Cukup sampai di sini dulu pelajaran hari ini. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.